nomor 41104/2015 dari kelas 3 PIA. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Oke, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Menurut saya sebagai calon guru PAI, keterampilan menggunakan teknologi multimedia dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat perlu dan penting untuk dipelajari serta dikembangkan. Mengapa? Karena penggunaan multimedia sangat luas dan tidak terbatas pada satu bidang studi saja. PAI tidak harus selamanya menggunakan pola pembelajaran konvensional terbatas hanya pada pengayaan kognitif, hafalan, dan praktik ibadah. Guru PAI harus lebih membuka mindset untuk lebih terbuka dan belajar teknologi kekinian sesuai dengan zaman berkembangnya teknologi dan media pembelajaran. Maka guru PAI juga harus mampu beradaptasi dan melakukan inovasi baru agar membuat pembelajaran lebih menarik, kreatif, menyenangkan, dan efektif. Seperti itu. Kemudian teknologi multimedia tidak hanya digunakan sebagai software dan komputer saja, tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai bidang studi, khususnya pendidikan agama Islam. Nah, multimedia dapat memudahkan penggunanya melalui fitur dan konten yang mudah. Selain meningkatkan motivasi siswa, multimedia juga mampu memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, guru PAI perlu mempertimbangkan dan menganalisis kebutuhan sebelum merancang bahan ajar berbasis multimedia, sehingga pemanfaatan teknologi multimedia untuk mata pelajaran PAI dapat lebih efektif, menarik, dan menyenangkan. Kemudian soal yang kedua, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Menurut saya, teori psikologi yang relevan dengan pembelajaran multimedia yaitu teori kognitif dan konstruktif. Mengapa? Karena kognitif merupakan tahapan perubahan yang terjadi sepanjang hidup manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mempelajari sesuatu. Sehingga sangat cocok digunakan sebagai landasan pembelajaran berbasis multimedia. Berbasis multimedia guna mengembangkan pola pikir peserta didik dalam mengembangkan teknologi. Begitu pula dengan teori konstruktif. Pendekatan konstruktivis adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada diri pembelajar atau pada diri peserta didik untuk membangun pengetahuan dan strategi belajarnya sendiri. Nah, dalam teori ini, pengajar hanya berperan sebagai fasilitator. Teori ini juga menekankan pada pembelajaran yang kooperatif atau mengandalkan adanya kerjasama antar kelompok, seperti itu. Nah, besarnya peran multimedia dalam dunia pendidikan menjadikan multimedia sering digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Seorang pendidik akan merasa terbantu jika adanya multimedia dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, adanya multimedia dalam proses pembelajaran akan menjadikan suasana belajar menjadi lebih interaktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, proses pembelajaran interaktif bisa menghidupkan motivasi belajar siswa untuk lebih aktif karena ketertarikan pada multimedia yang mampu menyuguhkan tampilan berupa teks, gambar, video, sound, dan animasi. Seperti itu. Kemudian soal yang ketiga, kita lanjut. Jelaskan minimal 3 aplikasi yang digunakan sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, ada aplikasi Cerdas Cermat Islam, yaitu sebuah aplikasi
pendidikan yang berisi kumpulan soal-soal agama, seperti namanya Cerdas Cermat ya, kumpulan soal-soal agama Islam anak sekolah dan madrasah. Nah, dengan aplikasi ini, siswa dapat berlatih mengerjakan soal-soal baik untuk persiapan ujian sekolah maupun ujian madrasah atau ujian nasional pendidikan agama Islam, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Cerdas Cermat Islam ini. Menurut pendapat saya, yang pertama kelebihannya yaitu desain aplikasi menggunakan variasi gambar serta perpaduan warna yang dapat menarik anak untuk menggunakannya. Kemudian konten yang disediakan tentu dapat membantu anak untuk belajar, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang ketiga, dapat memotivasi anak belajar agar ia dapat meraih poin tinggi dalam mengerjakan soal dalam aplikasi ini. Nah, adapun kekurangannya yaitu beberapa soal dirasa sangat sulit untuk dikerjakan oleh siswa tingkat madrasah atau tingkat SD, tingkat madrasah ibtidaiyah atau tingkat SD sekolah dasar. Kemudian sering muncul iklan yang tentu menjadi gangguan bagi pengguna ketika sedang mengerjakan soal. Nah, kemudian ada lagi tidak ada kategori kelas. Mungkin seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian lanjut aplikasi yang kedua yaitu Quizizz. Quizizz adalah salah satu platform website interaktif yang dapat menunjang pembelajaran. Nah, platform ini dinilai sangat membantu guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran secara online. Nah, adapun terdapat kelebihan dan kekurangan Quizizz yang penting untuk diketahui. Nah, yang pertama yaitu kelebihan dari Quizizz. Kelebihannya membantu guru dalam membuat soal pada platform. Kemudian membantu guru dalam membuat penilaian serta memberikan review pada tiap soal yang telah dijawab. Nah, sistem acak soal dan durasi pengerjaan juga itu membuat aplikasi semakin menarik. Nah, adapun kekurangan dari aplikasi ini yaitu rentan akan kecurangan. Kemudian sistem poin dan ranking yang kurang fair. Ada lagi kendala apabila ada siswa yang terlambat masuk karena aplikasi ini sepenuhnya dihandle oleh guru. Dan aplikasi yang ketiga yaitu Kahoot. Kahoot merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, sama seperti aplikasi lainnya, Kahoot juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara lain kelebihan Kahoot yaitu sebagai media pembelajaran dapat membangun suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Kemudian anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Dan anak-anak juga dilatih kemampuan motoriknya dalam mengoperasikan aplikasi Kahoot. Nah, adapun kelemahan dari aplikasi Kahoot ini sebagai media pembelajaran yaitu tidak semua guru yang update dengan teknologi. Kemudian fasilitas sekolah yang kurang memadai dan anak-anak juga gampang terkecoh untuk membuka hal lain di dalam ponselnya. Kemudian terbatasnya jam pertemuan di kelas dan tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur atau menyusun rancangan pembelajaran dengan Kahoot. Mungkin seperti itu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Kahoot. Kemudian lanjut ke soal yang keempat, yaitu dari 3 aplikasi pada jawaban nomor 3, jelaskan penggunaan salah satunya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, saya ambil satu aplikasi yaitu Kahoot ya. Kahoot ini merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, platform ini adalah permainan pembelajaran. Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot itu sendiri. Nah, bagaimana proses kerjanya?
Nah, proses pembelajaran pada contohnya pernah saya lakukan dalam kelas, yaitu proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam melalui penggunaan aplikasi Kahoot ini bagi mahasiswa program studi PAI semester 3 UIN Saizu Purwokerto. Proses pembelajaran menjadi lebih seru, menarik, dan menantang. Karena hal ini dikarenakan di dalam kuis ini disertai dengan musik dan waktu pengerjaan soal, sehingga mahasiswa dilatih kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal. Nah, platform Kahoot membantu aktivitas evaluasi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa menjadi lebih mudah, menarik, interaktif, dan kondusif, dan juga mudah dalam memonitoring hasil belajar siswa. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.